Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya kasihi rekan-rekan direksi, Kak Janet, dan teman-teman direksi yang lain, Kepala Instalasi GD, Bapak wartawan serta warga Kota Sorong dan sekitarnya yang kami cintai. Pada hari ini, di tahun yang baru, kiranya kita semua diberikan kemampuan dan kesuksesan yang baru. Di saat yang berbahagia ini, kami hendak menyampaikan klarifikasi guna menyikapi video viral yang diupload oleh akun TikTok Papua Viral Sedunia dengan judul cerita sedih Mama Papua menangis sedih di saat PJ Gubernur datang ke Rumah Sakit Selebe Solo yang telah lebih dari 110 kali dibagikan di berbagai media sosial dan mendapatkan lebih dari 1.000 reaksi netizen. Maka kami dari Rumah Sakit Selebe Solo Kota Sorong dengan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya dalam menyampaikan berita dan pendapat sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang di Negara Republik Kesatuan Indonesia, dengan rendah hati ingin menyampaikan klarifikasi atau hak jawab atas peristiwa dimaksud. Adapun fungsi dari klarifikasi atau hak jawab ini adalah pertama, untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat. Kedua, untuk menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Ketiga, untuk mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers. Yang terakhir, sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. Dari poin yang kami bacakan di atas, bahwasanya klarifikasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari pembenaran, tetapi menyampaikan kronologis kejadian yang terjadi sebagai perimbangan atas berita yang simpang siur di tengah masyarakat. Kronologis ini disusun berdasarkan atas sebenar-benarnya peristiwa yang terjadi dengan pertimbangan resume medis dan keadaan pasien serta keadaan ruangan tempat kejadian berlangsung. Berikut kronologisnya. Kejadian itu terjadi di tanggal 31 Desember 2022 pukul 16.31 waktu Indonesia Timur di IGD Rumah Sakit Selebe Solo. Seorang nenek datang membawa cucunya yang berusia 5 bulan ke IGD. Selanjutnya diterima dan dilayani oleh Dr. Jenny dan perawat Mantri Rusli. Dengan keluhan pasien buang air besar, cair sejak subuh sampai datang ke IGD sebanyak 3 kali. Pasien muntah 1 kali kemarin, yaitu sehari yang lalu sebelum masuk IGD. Pasien masih mau minum susu dan air putih. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, kesadaran kompos mentis, nadi 180 kali per menit, suhu 37,7 derajat, respirasi 29 kali per menit, saturasi oksigennya 100%. Bagian kepala konjungtiva anemis negatif, sklea ikterik negatif, mata cekung negatif, air mata positif, bibir basah positif. Bagian toraks, bunyi nafas dasar vesikuler, ronsi negatif, wisin negatif. Bagian perut, abdomen, supel bising usus positif. Umbar kulit kembali cepat positif. Ekstremitasnya akral hangat, CRT kurang dari 2 detik. Kesan, diagnosis pasien yaitu diare akut tanpa dehidrasi, sehingga tidak ada indikasi untuk rawat inap. Dari hasil analisis dan pemeriksaan fisik yang kami dapatkan, pasien tidak ada indikasi untuk dirawat inap, dan kami telah menjelaskan bahwa pasien bisa diberi obat minum. Namun nenek pasien berkeinginan agar cucunya harus dirawat inap. Lalu kami menjelaskan bahwa keadaan saat itu bed sedang full. Apabila tetap ingin dirawat inap sementara menunggu, dan kami juga meminta kesediaan nenek pasien agar dilakukan pemeriksaan swab antigen COVID-19 kepada cucunya sebagai screening untuk tindak lanjut dirawat inap. Namun, nenek pasien sepertinya tidak terima, lalu meninggalkan IGD.
Kemudian selang waktu kurang lebih 2 jam, pasien dan neneknya datang lagi dan diterima kembali untuk direncanakan rawat inap. Sehingga bukan karena masalah tidak punya BPJS atau masalah administrasi, tetapi karena tempat tidur sedang full dan bukan indikasi rawat inap dan pengantar pasien kurang untuk menunggu. Berikutnya, untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa Rumah Sakit Selebes Solo telah menjalankan fungsi sosial. Data dari tahun 2021 sampai 2022, rumah sakit telah mengeluarkan biaya perawatan untuk pasien yang setelah dirawat tapi tidak mampu membayar itu sebanyak 145 juta rupiah. Berikutnya, atas dasar etika kedokteran dan etika keperawatan yang kami junjung tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka tidak pernah terbesit sekalipun untuk membeda-bedakan pelayanan kepada pasien ataupun menolak pasien jika membutuhkan pelayanan kami sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Jikapun ada salah persepsi tentang apa yang kami sampaikan dalam memberikan informasi adalah kelemahan kami. Kami sebagai manusia, kelemahan kami dalam berkomunikasi yang terus akan kami pelajari dan tingkatkan ke depannya. Khususnya untuk masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya, kami sadar bahwa itu sebagai bentuk cinta kasih dan sayang masyarakat Kota Sorong kepada kami agar kami terus meningkatkan pelayanan yang baik kepada segenap lapisan masyarakat di Kota Sorong dan sekitarnya. Kami memang belum sempurna, tapi kami terus berbenah. Demikian klarifikasi disampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami haturkan permohonan maaf. Direktur Rumah Sakit Selebes Solo beserta jajaran direksi menyampaikan permintaan maaf dan selamat tahun baru. Terima kasih. Saya atas nama Ibu Yumima Fatari. Saya berada di Rumah Sakit Selebes Solo. Saya pada waktu itu saya lagi saya takut karena cucu saya sudah muntah air. Saya sudah bawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut, ke Mutiara, Mekatola. Saya kembali lagi ke Rumah Sakit Selebes Solo. Maka dari itu saya langsung menangis. Kebetulan ada Bapak Wali Kota yang turun, terus langsung melihat saya punya cucu dan perintahkan kepada pasien untuk dirawat di Rumah Sakit Selebes Solo. Saya minta maaf kepada dokter yang sudah melayani dan saya sudah merasakan bersalah kepada dokter yang melayani cucu saya karena mereka sudah membantu cucu saya pada saat itu sehingga cucu saya jadi sembuh, dan pada saat ini saya telah membawa cucu saya bersama-sama di tempat ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada dokter yang sudah melayani kami pada saat itu. Terima kasih atas pelayanan dokter dan juga semua dokter dan yang ada di Rumah Sakit Selebes Solo ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Sudah.